terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kembali kami ada di tempat ini, kami boleh berkumpul bersama menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami tahu satu perkara ketika kami menaikkan, kami boleh berkumpul 2 dan 3 orang di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau ada di sini, Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan menghancurkan setiap lawan-lawan kami, karena Engkau Allah yang berperang ganti kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema dan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi, menekan kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami minta para malaikat surga yang menyeret, membelenggunya, menyeret, melemparkan ke dunia kekelaman, tertaruh jurang maut 3 hari penghakiman babat jiwa. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Iya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Iya, saya akan bacakan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saya mau baca yang terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ berbunyi demikian. Namun Tuhan masih tetap menunggu agar kamu datang kepadanya, ya, supaya Ia dapat menyatakan kasih-Nya kepadamu. Ia akan menaklukkan kamu
untuk memberkati kamu seperti yang sudah dijanjikannya, karena Tuhan setia kepada janjinya. Berbahagialah semua orang yang berharap kepadanya untuk mendapatkan pertolongannya. Perhatikan baik-baik di situ. Namun Tuhan masih tetap menunggu agar kamu datang kepadanya. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, ya, kita punya satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Banyak orang punya kerinduan untuk mencari Tuhan, tapi kerinduan itu hanya cuma kerinduan. Kalau dia tidak melangkah, berjalan, datang ketemu Tuhan. Ya, kembali pada kita, kembali kepada manusianya. Bagaimana manusianya mau datang untuk bertemu dengan Tuhan? Tuhan punya kerinduan yang begitu sangat untuk apa? Untuk bisa memulihkan kita. Dan dia tidak dengan kuasanya untuk memaksa kita. Tuhan tidak akan paksa kita, tetapi kembali pada kita bagaimana kita harus datang kepada Tuhan. Otoritas ada di tangan kita. Kita yang mau pilih. Kita mau memilih datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, atau kita memilih diam. Ini, ya. Jadi ada hal yang kita pelajari di sini. Tuhan tidak memaksa. Di Taman Eden pun Tuhan tidak memaksa Adam dan Hawa, tetapi berikan mereka kebebasan untuk memilih. Mereka mau memilih hidup dalam dosa, atau mereka mau memilih taat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, tapi ketika kita salah memilih, kita akan selamanya tersinggung, ya. Atau kalau kita mau kembali, kita mau datang, Tuhan tetap membuka tangannya. Ya, Dia siap untuk menerima kita. Di sini dikatakan, namun Tuhan masih tetap menunggu kamu datang kepadanya. Tuhan, Dia tetap menunggu kita datang kepadanya. Kita datang membawa setiap masalah kita. Kita datang setiap membawa setiap persoalan kita. Kita datang untuk membawa hidup kita sepenuhnya. Mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kembali pada kita. Keputusan ada di tangan kita. Bagaimana kita mau, atau kita tidak mau sama sekali, atau kita terlalu malu, atau kita terlalu sulit untuk mau datang kepada Tuhan. Itu kembali ada keputusannya di dalam tangan kita, di dalam hati kita. Banyak kerinduan yang kita rindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Hal yang sederhana, kita rindu berdoa, tetapi mata mengantuk sekali. Akhirnya ambil keputusan untuk tidur. Dan begitu bangun pagi punya kerinduan untuk berdoa, tetapi tidak bisa. Karena kondisi pagi hari harus bangun pagi, siapkan diri untuk berangkat kerja, untuk berangkat ke sekolah, untuk berangkat dalam segala aktivitas. Ibu-ibu mungkin untuk berangkat ke pasar, cari apa? Cari makan, cari sayur dan segala macam. Itu yang terjadi. Kembali keputusan ada di tangan kita. Padahal kalau kita perhatikan di sini, namun Tuhan masih tetap menunggu. Ya, Tuhan tetap menunggu dengan setia. Di situ terus dikatakan apa? Supaya ia dapat menyatakan kasihnya kepada. Bagaimana Tuhan dapat memberikan kasihnya kepada kita? Dia menunggu dengan sabar, tetapi kita sendiri tidak mau melangkah untuk datang kepadanya. Kasihnya tidak akan pernah sampai kepada kita. Ya, kasihnya tidak bisa. Ya, paling hanya kita mungkin hanya orang berkata bahwa kita hanya dapat remah-remahnya saja. Ya, karena kasih Tuhan pagi hari Tuhan menerbitkan matahari seperti biasa. Musim hujan Tuhan menurunkan hujan bagi kita, bagi petani, sehingga dia bisa apa? Menanam benihnya. Itu
terjadi dengan kasih setia. Tapi ada satu hal yang Tuhan tunggu dari kita. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita datang, kita sadar bahwa Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk hati kita. Berbagai macam kejadian terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak sadar juga. Itu tanda bahwa Tuhan lagi ketuk pintu hati kita. Hati kita mau dibuka untuk Tuhan atau tidak. Gratis, tidak perlu kita bayar. Ya, tidak perlu kita bayar mahal. Tuhan bilang itu gratis. Datang pada Tuhan, percaya sama Tuhan, itu gratis. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa perlu kita mengeluarkan dana besar untuk menyelesaikan? Kalau zaman dulu, orang yang mau berdamai dengan Tuhan, mau datang sama Tuhan, dia harus membawa korban kepada Allah. Datang bawa korban kepada baik Allah, supaya korban itu oleh iman diambil, disembelih dan dibakar. Korban bakar mahal, ya. Kalau kita bikin dosa, kita mesti korban apa? 1 ekor ayam atau 1 domba, anak domba. Itu satu kesalahan. Kalau kita punya banyak kesalahan, setiap tahun kita bawa berapa banyak untuk mempersembahkan kepada, bawa ke baik Allah, untuk serahkan kepada imam, untuk imam ngurus itu, untuk meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa apa? Namun Tuhan masih tetap menunggu kita. Berapa lama Tuhan menunggu kita? Sangat lama. Sampai akhir hidup kita tetap Tuhan menunggu kita. Ya, sampai pada garis akhir kita pun Tuhan tetap menunggu kita. Ya, karena orang berkata sehari-hari, hari-hari ini saya dengar orang berkata, saya udah ikut Tuhan sudah lama, tapi hanya begini-begini saja. Tapi kalau ikut Tuhan, hanya datang di gereja dan cari sesuatu, salah. Kalau kita datang ikut Tuhan, cari Tuhan, dapatkan Dia. Ya, cari Dia. Di mana kita cari Dia? Dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa. Kita bertemu, berkomunikasi dengan Dia. Nah, Tuhan rindu menunggu itu. Kapan kita mau datang? Kapan kita mau memberikan hidup kita? Kapan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Perhatikan di situ dikatakan apa? Supaya Ia dapat menyatakan kasih-Nya kepadamu. Supaya Tuhan bisa menyatakan kasih itu kepada kita. Sehingga apa? Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Nah, Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Kenapa Tuhan harus menaklukkan kita? Karena Tuhan menunggu kita. Tetap aja kita masih terus berputar-putar. Padahal hal yang sederhana. Tuhan bilang, jangan melarang anak-anak itu datang kepadamu. Kenapa? Sampai Tuhan berkata demikian. Karena anak-anak itu punya hati yang polos. Dia tidak ada embel-embel yang lain. Sekarang kalau kita disuruh datang kepada Tuhan, kita masih mikir banyak. Datang ke persekutuan atau datang ke gereja, datang doa, kita masih mikirnya terlalu banyak. Ada inilah, ada beginilah, ada begitulah, dan semua alasan. Karena alasannya dibikin masuk akal. Itu yang sering terjadi. Padahal Tuhan rindu untuk itu terus bersekutu dengan Dia. Nah, di situ dikatakan lagi, padahal Tuhan rindu untuk apa? Untuk memberkati kita. Kita datang, kita menyerahkan hidup kita. Kita serahkan diri kita. Kita serahkan setiap masalah kita. Tuhan angkat beban kita. Tuhan singkirkan segala masalah kita. Dan Dia memberkati.
memberkati kita. Di situ dikatakan apa? Ia akan menaklukkan kamu. Untuk apa? Untuk memberkati kamu. Ya. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Kenapa? Kalau kita perhatikan baik-baik, firman Allah berkata, sebelum kita ada, Tuhan sudah punya rancangan indah kepada kita. Rancangan yang damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ada satu rancangan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah rancangkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada kita, sebelum ada orang tua kita, Tuhan sudah punya rancangan. Ya, dalam rancangan itu kita melihat bahwa tahun-tahun hidup kita, bagaimana Tuhan bawa kita sampai pada kita mengenal Tuhan. Itu luar biasa. Kenapa? Ada hal yang Tuhan janjikan kepada kita untuk memberkati, untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan kemuliaan. Kenapa hal itu tidak kita terima? Karena kita sendiri tidak mau menerima dia, tidak mau membuka diri kepada Tuhan, tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, Tuhan menyediakan segala, Dia sudah berjanji untuk memberkati kita. Kembali pada kita, bagaimana peluang yang ada, kita mau ambil atau kita mau tinggalkan itu peluang. Keputusan ada di tangan kita, bukan keputusan ada dalam tangan Tuhan. Tidak, ada dalam tangan kita. Mau kita meraih itu sukses atau kita meraih kegagalan, itu kembali pada kita. Kalau mau sukses, datang sama Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Banyak dari kita berusaha, banyak orang mulai berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Bukan tidak boleh, tapi itu terbatas. Kenapa? Kita punya kemampuan terbatas. Tetapi ketika kita berusaha, kita bawa datang, kita jalan bersama dengan Tuhan, ada satu kemampuan yang tidak terbatas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan. Kita bilang itu sesuatu yang wow, yang luar biasa. Itu yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Amin. Itu yang Tuhan siapkan buat kita. Kembali Tuhan mau sadarkan kita. Jangan Tuhan sudah tegur dengan berbagai macam teguran keras, baru kita mau datang pada Tuhan. Atau kita sama sekali tidak sadar juga untuk mau kembali kepada Tuhan. Padahal hal yang mudah dan sederhana. Nah, Tuhan mau supaya kita punya hati sama seperti hati seorang anak kecil yang tidak pakai embel-embel yang banyak. Ya, hal yang mudah, hal yang sepele, ya, hal yang gampang untuk kita kerjakan. Tapi jangan buat itu sulit. Kalau Bapak Gembala sering bilang begini, hal yang besar dikecilkan dan yang kecil dihilangkan. Bukan yang kecil semakin dibuat besar dan semakin besar, akhirnya Pak, kita tidak mampu untuk menanggung. Amin. Kita tidak mampu untuk menanggungnya. Tuhan mau supaya hal yang besar dikecilkan dan juga dihilangkan. Singkirkan itu semua. Bukan sesuatu yang besar, kita semakin kompor itu akan jadi masalah yang besar. Ya, semakin membuat dia api tambah berkobar-kobar. Ya, korek api itu kecil, tapi ketika kita membakar, kita untuk masak dan semua, kita menggunakan untuk kebaikan, itu akan jadi hal yang baik buat kita. Tapi ketika itu kita yang kecil ini, kita masuk di ladang atau kita masuk di hutan, kita bakar, kita kasih tinggal, apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa lihat kemarin di LA, dan itu semua hanya gara-gara api
angin begitu datang dan sapu bersih semua. Iya kan? Itu hal yang sangat-sangat mengerikan. Ya, hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Nah, dari api yang kecil. Nah, Tuhan mau supaya apa? Itu dihilangkan. Ya, hal yang besar, masalah yang besar, sebesar apapun masalah kita, serahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup. Ya, Dia Allah yang sanggup untuk apa? Untuk membereskan, mengangkat setiap persoalan kita. Di situ dikatakan apa? Karena Tuhan setia kepada janjinya. Berbahagialah semua orang yang berharap kepadanya untuk mendapatkan pertolongannya. Ya, berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya, yang berharap kepadanya untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan. Berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Kita semua sadar bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kita akan lihat satu ayat dulu. Coba kita perhatikan di Yesaya 40 ayat 31. Di situ dia berkata begini, firman Tuhan berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan di situ. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan sampai pada hari ini. Ya, kita tidak bosan, kita datang gereja setiap minggu. Kita hanya apa? Hanya satu kerinduan untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Ya, mencari hadirat Tuhan, mencari lawatan Tuhan. Kita ada di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan rindu itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan rindu itu terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik dari pembacaan kita tadi, di situ apa dikatakan? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia mendapatkan kekuatan baru. Dia mendapatkan semangat baru. Ya, kekuatan yang Tuhan berikan. Bayangkan di situ dikatakan ayat di pembacaan selanjutnya, Tuhan itu berkata apa? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali kalau sudah di atas, dia terbang di atas, dia merentangkan sayap, dia tidak goyah, dan dia ikuti kemana pun angin membawa. Itu satu kekuatan yang luar biasa. Bisa terbang, bisa diam di atas. Kalau kita lihat, dulu saya di kampung itu sering lihat bahwa itu elang, kalau dia Raja Wali elang itu terbang, dia udah di atas, itu ada beberapa ekor mutar aja di atas. Nah, sambil dia mengintai, dia mau lihat ada mangsa yang perlu dia ambil. Nah, itu yang terjadi. Kita punya satu kekuatan yang luar biasa, bisa naik bersama dengan Tuhan. Ya, bisa berjalan. Kalau kita perhatikan lagi di situ dikatakan apa? Dengan kekuatan sayap mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, berlari sepanjang hari. Elia ketika dia diberi makan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bilang, bang, ambil makan. Burung datang,
nikmati. Habis itu Tuhan berkata lagi, Elia bangun, makan. 3 kali datang demikian dan Elia bangun. Dia nikmati, habis itu dia berjalan selama 40 hari, 40 malam. Ada satu kekuatan yang begitu luar biasa. Elia tidak lagi menikmati makanan, dia berjalan terus. Ada sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka dengan luar biasa. Bayangkan itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Baju yang mereka, jubah yang mereka pakai, sepatu yang mereka kenakan, itu tidak menjadi usang, tidak menjadi rusak. Padahal berkali-kali dicuci dan dicuci dan dicuci, tapi tidak menjadi rusak. Saudara tahu apa yang Tuhan berikan? Karena Tuhan hadir di sini dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kuasa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan ini. Di sini firman Tuhan berkata bahwa Dia berjalan dan tidak menjadi lelah, Dia berlari demikian. Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan tetap memberkati mereka dengan luar biasa. Di situ mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak lesu, tidak letoi, tetapi terus dalam kekuatan yang luar biasa. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan pakaian yang kita kenakan ini selama 40 tahun tetap baru, tetap begitu saja seperti pertama kali kita mengenakan, dan tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu kalau pakai baju yang kita beli pakai setiap hari kita pakai, itu bisa bertahan berapa lama? Kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kaos yang kita pakai aja udah robek-robek, ya, nggak nyampe setahun pun sudah kita buang. Itu yang terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Bangsa itu dibawa sama Tuhan keluar, dijaga siang hari dengan apa? Tiang awan, malam hari ada tiang api. Padang gurun itu begitu, siang itu begitu panas, tapi malam hari begitu sangat dingin. Ya, tetapi mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi orang yang keluar dari perlindungan Tuhan, pasti dia mengalami hal yang buruk. Ya, dia mengalami hal yang buruk. Kenapa? Tidak ada lagi pemeliharaan Tuhan, tidak ada lagi perlindungan Tuhan kepadanya. Nah, Tuhan mau supaya setiap hari kita berjalan dalam pemeliharaan Tuhan, kita berjalan dalam perlindungan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Ya, semua yang kita gunakan Tuhan berkati. Amin, amin. Nah, karena janji Tuhan buat kita, janji Tuhan itu pasti digenapi untuk kita. Di situ dikatakan, dari awal dikatakan, namun Tuhan masih tetap menunggu agar kamu datang kepadanya. Tuhan menunggu kita untuk apa? Kita datang kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh kemampuan kita, menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Terus supaya Ia dapat menyatakan kasih-Nya kepadamu. Ya, supaya Tuhan dapat menyatakan kasih-Nya kepada kita. Terus di situ dikatakan, Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Kalau Tuhan menghajar kita, berarti apa? Tuhan mau memberkati kita. Ada hal yang besar yang Tuhan mau kita terima. Saudara tahu bagaimana Yusuf? Ya, ulang baca dalam kitab Kejadian mulai pasal 40, 41, 23 dan 44 itu. Nah, itu ulang tolong dibaca dan lihat bagaimana kisah Yusuf. Yusuf anak yang dikasihi sama Tuhan.
sama bapaknya, yang dikasihi sama Tuhan karena dia punya perilakunya begitu baik sama bapaknya, dan bapaknya sangat mencintai istri. Itu yang terjadi ketika Yusuf mulai dia bermimpi, saudara-saudaranya tidak bisa terima. Ya, karena apa? Dia menerima visi dari Tuhan, saudara-saudaranya tidak bisa terima. Dia memberitahukan kepada saudaranya, itu menjadi satu kebencian kepada mereka. Mereka membenci dia dengan luar biasa. Tetapi apa? Tetap aja Yusuf berjalan. Ya, tetap aja Yusuf melangkah. Dia tidak peduli. Tapi ketika dia sewaktu dia mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya di padang rumput, domba dan segala macam hewan ternak mereka yang digembalakan, dan dia membawa. Begitu mereka lihat dan dia datang, mereka hanya berkata, lihat itu pemimpi sudah datang. Mereka menangkap dia, melucuti, membuka bajunya dan mulai menghancurkan bajunya dan mulai memberikan kepada mengambil domba untuk kasih basah dengan darah dan membawa kembali bajunya kepada bapak, bahwa dia sudah mati. Apa yang mereka kerjakan kepada dia? Buang ke dalam sumur. Nah, mereka Yusuf mengalami hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, hal yang sangat mengerikan buat Yusuf sebagai anak yang dimanja sama bapaknya. Tetapi apa? Tuhan melatih dia di sana. Dia dijual sampai dia ada di Mesir. Tapi tetap aja dia tidak diperlakukan dengan baik. Segala masalah dituduhkan kepada dia. Dia menanggung segala akibat hal yang buruk. Tapi Tuhan punya rencana yang besar. Karena ada hal yang besar yang harus dia terima. Ada berkat besar yang harus dia terima. Dia harus dilatih dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita mau terima berkat besar, ada hal yang kita dilatih. Ya, kita dilatih sama Tuhan dengan cara-cara yang keras. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan tidak jahat. Tuhan tidak jahat terhadap kita. Tetapi Tuhan sayang kepada kita. Ketika kita terima berkat itu, apa kita melihat berkat itu sebagai sesuatu yang hal yang kita terima untuk kita habiskan dengan begitu saja, untuk kita berfoya-foya dan segala macam. Nah, Tuhan melatih dia. Tuhan kasih dia hidup karena dia dekat dengan Tuhan. Segala apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia terima. Yusuf terima. Sampai terakhir dia menjadi orang yang kedua di Mesir selain Firaun. Saudara tahu, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Setiap kita, Tuhan punya rencana yang indah. Sebelum kita hidup, kita ada, Tuhan sudah merancangkan itu kepada kita. Bagaimana kita tahu rencana itu? Kita harus datang sama Tuhan. Kita harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melangkah step by step bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, baru kita bisa tahu ada hal-hal yang akan Tuhan bukakan buat kita. Mau terima berkat besar, anginnya begitu kencang, ya, anginnya begitu kencang, badainya begitu kencang. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tetapi itulah cara Tuhan membentuk kita, supaya apa? Kita layak untuk menerima. Amin. Kita layak untuk menerima. Kalau ada kejadian yang begitu sangat menyakitkan kita, jangan melihat kepada kita, tapi melihat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan punya rencana. Semua ada seizin Tuhan, bukan tanpa seizin Tuhan, tetapi dalam izinan Tuhan.
Bukan Tuhan jahat terhadap kita, Tuhan tidak pernah jahat kepada kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan hanya membuat kita yang harus dilatih. Tubuh kita, pikiran kita, hati kita ini harus dilatih. Supaya apa? Hati kita tunduk sama Tuhan. Benar-benar kita berharap sama Tuhan. Benar-benar kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, jadi tidak ada satu yang kita menonjolkan diri kita bahwa kita bisa, kita mampu, kita hebat. Tetapi Tuhan mau supaya kita hanya mengandalkan. Terima kasih Tuhan. Kita datang, kita serahkan Tuhan. Ini masalah saya, ini persoalan saya. Saya bawa kepada Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita. Ketika Tuhan membawa kita hari demi hari dalam perjalanan hidup kita tidak tahu, kita tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu. Tuhan pimpin setiap langkah kita. Ada hal-hal yang Tuhan siapkan buat kita di depan. Jadi jangan pernah marah sama Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan, tetapi bersyukur bahwa kita ada dalam proses Tuhan. Amin. Hidup yang kekal yang Tuhan janjikan, bukan hanya hidup yang kekal, tetapi berkat-berkat besar yang akan kita terima pun itu yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, yang tadi saya katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu yang Bapa siapkan untuk kita, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sediakan itu semua untuk kita, supaya apa? Untuk kita bisa nikmati. Ya, kalau Tuhan mengangkat kita, udah waktunya Tuhan mengangkat kita. Kenapa? Kita sudah, dan Tuhan melihat bahwa kita layak. Bukan tidak layak, tapi layak. Penilaiannya ada sama Tuhan, bukan penilaiannya ada sama kita. Amin. Ada sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu datang sama Tuhan. Jangan keraskan hati. Ketika Tuhan mengetok pintu hati kita, mari kita buka lebar-lebar pintu hati kita, dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu gak usah takut, gak usah malu. Tapi kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, itu adalah pelajaran sangat berharga buat kita. Ya, Tuhan itu pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita. Karena secara tidak sadar Tuhan lagi melatih kita, memberikan kekuatan kita kepada pikiran kita, memberikan kekuatan iman kepada hati kita, memberikan kekuatan kepada tubuh kita, supaya kita kuat. Tuhan bilang, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, orang yang goyah adalah orang yang mulai meragukan Tuhan. Orang yang goyah adalah orang yang mulai kecut dan tawar hati. Tuhan bilang, jangan goyah, berdiri teguh, kuat, kokoh dalam iman, sehingga apapun yang ada di depan kita bisa terjadi. Kita tidak melihat jalan, tapi Tuhan buka jalan buat kita. Amin. Tuhan buka jalan buat kita. Apapun yang masalah yang kita hadapi hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan buat kita. Jalan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, ya, jangan pernah kecut dan tawar hati. Tapi Tuhan mau kita tetap percaya. Yang pertama di situ dikatakan Tuhan masih tetap menunggu kita, ya, dengan menunggu agar kamu datang kepada-Nya. Dia terus menunggu kita sampai kita membawa hidup kita, sampai kita membawa hati kita serahkan sama Tuhan. Selanjutnya dikatakan supaya Ia dapat menyatakan kasih-Nya. Tuhan rindu untuk apa? Menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan selanjutnya Ia akan melakukannya. Ia akan menaklukkan kamu. Berarti apa? Tuhan mau menaklukkan hidup kita. Supaya apa? Untuk memberkati kamu.
Tuhan menaklukkan kita, berarti apa? Ada hal yang sangat-sangat sakit di sana, ya, sampai kita remuk-remuk. Kenapa sampai kita remuk? Karena kita mengeraskan hati kita. Ada berkat yang menanti kita di sana. Di situ seperti yang sudah dijanjikan, karena Tuhan setia dengan kepada janjinya. Berbahagialah semua orang yang berharap kepadanya untuk mendapatkan pertolongannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, ayat ini berbicara kepada kita semua supaya kita datang sama Tuhan, serahkan hidup kita sama Tuhan. Proses Tuhan tetap berjalan dalam hidup kita. Semakin hari dalam pertumbuhan hidup kita, dari kecil sampai dewasa, kita bisa tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kilas balik, kita lihat lagi, sampai hari ini saya ada di sini. Itu bukan karena saya, tetapi itu karena Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari oleh. Haleluya. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan berkata di Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan dan berjalan, tidak menjadi lelah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur buat anugerah dan kasih sayang. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan, Engkau melatih kami Tuhan. Hari-hari hidup kami Engkau melatih kami untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau telah buka singkapkan segala perkara bagi kami. Hamba telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara kepada kami semua. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Mari renungkan firman ini. Kalau hari-hari ini kita lagi diproses Tuhan, hari-hari ini kita lagi mengalami banyak tantangan, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Mari kita pandang kepada Yesus, bahwa hidup kita serahkan sama Dia. Karena ada hal-hal yang besar yang Tuhan janjikan buat kita. Karena janjinya adalah ya dan amin. Tuhan berjanji dan Dia tidak akan pernah mengingkari. Dia akan menggenapi janjinya itu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau, Tuhan rindu itu terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Dengar setiap seruan kami. Ini kami semua Bapa. Kami datang kepada Engkau. Kami membuka hidup kami. Kami membuka hati kami. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Semakin hari kami semakin diperbaharui. Semakin hari kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Semakin hari kami terus ada bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Engkau angkat setiap persoalan, Engkau angkat setiap masalah daripada kami. Engkau gantikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami yang semua telah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengalami kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan. Kita akan menyanyikan lagu Ketika Ku Hadapi Kehidupan. Haleluya.
dalam segala kebenaran-Mu, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai, sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara kepada kami semua. Engkau menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami tidak akan goyah, kami tidak akan letih, lesu dan berbeban berat, tetapi kami dipulihkan sama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Berkati kami semua, urapi kami semua, kami yang ada di sini, kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan lagi melawat kami. Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya dengan amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengangkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, saat ini ada berkah, ada persembahan yang akan kami bawakan Tuhan, yang kami sudah persiapkan dari tempat kami masing-masing. Tuhan, berkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami juga saat ini boleh berkumpul, masih ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak kekasih kami Jessica yang kemarin berulang tahun. Tuhan berkati kembali dengan luar biasa. Tanggal 11 kemarin Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati dia dalam studinya Tuhan, dalam pertumbuhan dan perkembangan hari demi hari, semakin luar biasa, menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang pintar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur buat orang tuanya, kami serahkan dalam tangan. Ada Ciemi, ada Papi Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini dalam pelayanan juga Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang kembali akan masuk ke studi mereka di tahun ajaran yang baru ini. Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka masuk dengan suasana yang baru, tempat kelas yang baru, dan teman-teman yang baru yang mereka ketemu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Mampukan anak-anak kami Tuhan dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka. Mereka mampu beradaptasi dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Denta, di mana Tuhan sudah lulus di Pertamina Tuhan. Untuk melanjutkan studi dia harus membayarkan biaya-biaya semua. Kami serahkan dalam tangan Bapa, berkati dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, apa saja yang didoakan, Tuhan sendiri buka jalan buat mereka sehingga dia dapat melanjutkan pendidikannya Tuhan. Apa yang dia rindukan terjadi, biar semuanya boleh
nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggi diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Semua yang tidak hadir di tempat ini Tuhan, Engkau juga berkati mereka yang di rumah Tuhan, yang mengikutinya secara online. Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka Tuhan. Berkati mereka dengan luar biasa Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah. Kami juga berdoa untuk Ibu Hana yang kondisinya karena pusing, demam, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak merindukan sesuatu terjadi Tuhan, tapi biarlah Tuhan Engkau Allah yang memulihkan dia, Allah yang menyembuhkan dia. Oleh bilur-bilur dia menjadi sembuh. Dia kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus, segala bentuk sakit penyakit ini kami cabut dalam nama Yesus Tuhan. Dan kesembuhan terjadi, dan kekuatan terjadi, dan Engkau sendiri memberkati dia Tuhan. Terima kasih Bapa, hasil cek darah sebentar yang kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Darah Yesus yang sudah memulihkan, dan kami tahu satu perkara, bahwa dia benar-benar sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan. Kalau ada yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, dimanapun mereka berada dalam kondisi tubuh yang lemah, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, ambil alih dan Tuhan pimpin Tuhan. Para pemimpin kami, baik Bapak Prabowo, Bapak Gibran yang sudah ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa ini selama 5 tahun. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan pemulihan. Engkau ada bersama dengan mereka dalam penyertaan, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan yang hebat. Dan apapun juga yang mau mengganggu mereka dengan berbagai macam cara dan alasannya, Tuhan singkirkan itu daripada mereka, dan terus mereka memimpin, dan mereka Tuhan menyertai mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Bangsa ini kami taruh dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ambil alih dan pimpin kami. Berkati kami semua, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan, yang saat ini lagi beribadah bersama-sama. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Salam.